Permohonan perlindungan yang diajukan Barada Richard Eliezer sebagai Justice Collaborator dikabulkan LPSK, namun tidak dengan permohonan perlindungan yang diajukan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. LPSK menolak permohonan Putri karena temuan sejumlah kejanggalan, termasuk 2 laporan polisi Putri Chandrawati yang dihentikan oleh Bareskrim karena tidak ditemukan adanya peristiwa pidana. Dan tulus mencintai suami saya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK tegas menolak permohonan perlindungan yang diajukan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. LPSK menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pemeriksaan permohonan perlindungan yang diajukan. Saat dilakukan pemeriksaan di rumahnya beberapa waktu yang lalu, Putri Chandrawati terlihat kebingungan ketika didalami terkait dugaan pelecehan seksual. Sikap istri Irjen Verdi Sambo bahkan seolah-olah tidak tahu apa yang harus disampaikan sehingga menimbulkan kecurigaan LPSK. LPSK menduga permohonan perlindungan bukan diajukan oleh Putri Chandrawati sendiri, melainkan ada pihak lain yang ingin Putri Chandrawati mendapatkan perlindungan agar dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua menguat. Dugaan pelecehan seksual ini juga pernah mengemuka dan disebut sebagai pemicu kemarahan tersangka Irjen Verdi Sambo hingga merencanakan pembunuhan kepada korban. Sementara 2 laporan Putri Chandrawati terkait dugaan pelecehan seksual dan ancaman pembunuhan oleh Brigadir Joshua dihentikan Bareskrim karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Sementara dalam permohonan perlindungan untuk istrinya, Irjen Verdi Sambo menyebutkan pemberitaan media massa dianggap menjadi ancaman untuk istrinya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan suami pemohon pada pertemuan di kantor Kadif Propam pada 13 Juli 2022, ancaman terhadap pemohon yang dimaksud yaitu adalah pemberitaan media massa. LPSK berpendapat pemberitaan media massa bukan merupakan ancaman karena terhadap pemberitaan terdapat hak jawab sebagai mekanisme untuk menanggapi pemberitaan yang tidak benar. Berikutnya, hasil asesmen tingkat ancaman ini menunjukkan bahwa kondisi dan situasi pemohon saat ini tidak mencerminkan yang bersangkutan dalam situasi yang terancam jiwanya terkait dengan proses pemeriksaan perkara maupun potensi ancaman terkait pemberian kesaksian dalam proses peradilan pidana. LPSK berpendapat bahwa tidak ada ancaman yang dihadapi oleh pemohon dalam kasus yang dilaporkannya. Hasil telaah LPSK, Putri Chandrawati tidak dalam situasi terancam jiwanya terkait proses pemeriksaan perkara maupun potensi ancaman terkait pemberian kesaksian dalam proses peradilan pidana. Namun LPSK memberikan rekomendasi kepada Kapolri agar Pustokkes bisa memberikan penanganan lebih lanjut atas kondisi psikologi Putri Chandrawati berupa rehabilitasi medis agar pulih situasi mentalnya sehingga bisa memberikan keterangan dalam proses hukum kematian Brigadir Joshua. Dari Jakarta, Nata Arman, Gali Bagas, Yulisa Febiola, iNews melaporkan.